Kita mulai pukul 8 lebih 5 menit. Kalau enggak 3 menit, kita tunggu 2 menit lagi. Mulai gitu. Lah kok nek wajahku di absen, nah Liza ora diketokke wajah di onekke Alpa. Alhamdulillah. Serah. Berharga sekali. Lah Pak Agung, yang tidak on cam saya anggap pelajaran PKN Alpa. Langsung store kening bulan kok ceng godaan. Ki PKL iki yo. Itu suaranya masih masuk loh. Masih lagi. Ya, teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Baik, sudah pukul 8 lebih 3 menit. Mari kita mulai bersama-sama pembelajaran PKN pada pagi hari ini. Mungkin yang belum bergabung nanti bisa bergabung saat pembelajaran. Tidak apa-apa, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman kelas 11 MIPA 3. Berjumpa lagi pada hari ini, hari Rabu 25 Agustus 2021 bersama Bapak di mata pelajaran PPKN. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dipersilakan salah satu bisa memimpin doa. Mas Rozak, ketua kelas sudah masuk belum? Sudah. Baik, Mas Rozak, monggo Mas bisa dipimpin berdoa, Mas. Sebelum melaksanakan pembelajaran PPKN pada pagi hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Rozak yang sudah memimpin doa memulai pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada materinya, tentunya Bapak ingin mengabsensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran dari siswa-siswa kelas 11 MIPA 3. Jadi sesuai pesan dari Pak Agung ya, teman-teman selama pembelajaran wajib menghidupkan kameranya. Kalau tidak nanti dianggap alfa. Kan iman-iman kalau masuk tapi tidak dihitung masuk. Jadi bisa menghidupkan kameranya. Baik, Bapak absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran. Yang pertama, Alia Ardo hadir. Alia Ardo hadir enggak? Belum hadir. Anissa Veronica. Mbak Anissa Veronica. Belum hadir juga. Anura Sania. Hadir, Pak. Baik. Aska Elvina. Mbak Aska Elvina. Belum ada. Bagus Satria. Hadir, Pak. Oke. Dian Kencana. Hadir, Pak. Baik. Febi Kaisaira.
Hadir, Pak. Fitri Eva, Hadir, Pak. Gracia Putri, Hadir, Pak. Herlina Kurniawati, Hadir, Pak. Joanna Kiki, Hadir, Pak. Lydia Azhara, Mbak Lydia Azhara hadir belum? Belum. Lintang Setiawardani, Hadir, Pak. siapa yang izin? Mbak Anura, oh ya. Lintang Setiawardani hadir. Hadir, Pak. Baik, Marcella Arum, Hadir, Pak. ya. Marsha Fitria, Marsha Fitria hadir? Belum. Melvin Akil, Hadir, Pak. oke. Muhammad Amira, Hadir, Muhammad- Pak. oke, ya. Hadir, Pak. Ya, baik. Muhammad Rozak hadir. Hadir, Pak. Muhammad Tio, Muhammad Tio, belum. Nailul Iza, Hadir, Pak. Nasira Celsia, Hadir, Pak. Naswa Nisrina, Hadir, Pak. Naufal Fazli, Hadir, Pak. Niraya Siska, Hadir, Pak. Niraya Siska, udah, Pak. Nurul Aisyah, Nurul Aisyah izin ya, tadi sudah biasa ya. Oktavian Ramadhani, Hadir, Pak. Purintan Tisya, Hadir, Pak. Putrisya Dista, Hadir, Pak. Quinsila, Hadir, Pak. ya. Rahayu Bella, Mbak Rahayu belum hadir. Reva Septanada hadir, Hadir, Pak. ya. Royan Evan hadir, tadi saya lihat. Sabrina Fatmawati, Hadir, Pak. Sahat Samuel, Hadir, Pak. Sinta Mutiara, Mbak Sinta Mutiara, belum hadir. Zahra Anandita, Hadir, Pak. oke. Baik, dari presensi hari ini yang belum hadir ada 7 siswa. Tidak apa-apa, mungkin nanti bisa menyusul saat pembelajaran. Baik, ini nanti bisa saya... Pak. Bagaimana? Belum. Marsha. Oh, Marsha. Tadi nge-lag, Pak. Ya, benar. Marsha. Ya. Baik, ini sudah ya, Mas ya. Ini nanti akan saya laporkan ke Pak Agung sebagai bahan presensi dari teman-teman pada hari Rabu ini. Baik, setelah Bapak mengabsensi, juga Bapak ingin menyampaikan pesan dari Pak Agung bahwa hari ini beliau, Pak Agung tidak bisa hadir bersama kita pada pembelajaran pagi hari ini karena ada kepentingan di Samsat. Jadi Pak Agung menitipkan salam untuk teman-teman kelas 11 MIPA 3 agar hari ini belajar bersama Bapak Mida untuk melanjutkan materinya. Baik, sebelum Bapak masuk ke materinya, bagaimana nih penugasan pada minggu lalu videonya? Kayaknya Bapak lihat kreatif-kreatif anak kelas 11 MIPA 3 ini. Ada yang pakai PPT presentasi, lalu ada yang presentasi mukanya kelihatan, ada yang presentasi pakai lagu Korea juga ada. Nggak apa-apa, mungkin dia suka lagu Korea, jadi sekreatif-kreatif kalian, nggak apa-apa. Sudah Bapak nilai, dan nilainya insya Allah baik-baik semua. Tapi ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan. Siapa coba, ayo. Bapak tidak akan menyebutkan namanya,
Silakan dari teman-teman yang merasa belum mengumpulkan video bisa segera mengumpulkan. Jadi Bapak tidak akan menyebutkan namanya, yang merasa saja belum mengumpulkan bisa mengumpulkan untuk bahan nilai tugas. Baik, sebelumnya teman-teman di sini juga bisa menyiapkan ya alat tulis dan buku paket PKN bisa dibuka, bisa dipersiapkan untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa Pak, dipersiapkan. layar hadir. Bagaimana? Layarku hadir. Oh ya, Alayardo. Ya. Oke, sudah. Anissa hadir, Pak. Anissa Veronica hadir. Ya. Sudah. Baik, teman-teman bisa dipersiapkan alat tulis, buku materi, buku catatan. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak izin share screen. Apakah PPT Bapak sudah bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang masih tentang bab 2, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada pagi hari ini kita akan fokus melanjutkan ke subbab A yang nomor C, mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Baik, next materi. Pada bab 2 ini mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, terutama subbab A, mengenai hakikat demokrasi itu ada 3. Yang pertama yaitu mengenai makna demokrasi, kedua klasifikasi demokrasi, dan ketiga prinsip demokrasi. Yang pertama mengenai makna demokrasi. Coba nih Bapak mau bertanya kepada teman-teman di sini. Siapa yang masih ingat apa makna demokrasi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Apa makna demokrasi? Kalau tidak ada yang mau menjawab, mungkin Bapak mau menunjuk ke saya. Coba Mbak Herlina, apa makna demokrasi yang sudah dipelajari minggu lalu? Mbak Herlina masih ada? Masih stay? Biar catatan dulu, Pak. Oh ya, pertemuan minggu kemarin mengenai makna demokrasi. Atau teman-teman yang lain nih mau berpendapat, silakan. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Fitri Eva. Oke, siapa? Mbak Fitri Eva, gimana Mbak makna demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, itu benar sekali. Itu pengertian demokrasi menurut siapa? Dari buku LKS. Ya, masa tokoh siapa? Abraham Lincoln. Ya, benar sekali, Abraham Lincoln, Presiden ke-6 Amerika. Benar. Kita kemarin sudah mempelajari mengenai makna demokrasi. Lalu, minggu kemarin kita juga sudah belajar mengenai klasifikasi demokrasi. Coba di sini, siapa yang mau menyebutkan macam-macam klasifikasi demokrasi ada apa aja? Berdasarkan titik berat perhatiannya, ideologi, proses penyaluran kehendak rakyat. Ya, benar. Lagi, ada 3.
Klasifikasi demokrasi. Kalau berdasarkan titik berat perhatiannya ada apa aja? Demokrasi formal, demokrasi material, sama demokrasi gabungan. Ya, benar. Formal, material, gabungan. Lalu kalau berdasarkan ideologi, ada apa aja? Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Ya, benar. Lalu yang terakhir, demokrasi berdasarkan kehendak rakyat, ada apa aja? Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ya, benar. Ya, itu adalah materi yang sudah kita bahas pada minggu kemarin. Harapannya Bapak, semoga materi yang sudah kita bahas itu dapat dicerna, dapat dipahami, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baik, setelah kita mempelajari mengenai makna demokrasi dan klasifikasi demokrasi, lanjut kita hari ini akan fokus membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Bisa dipersiapkan alat tulis, buku catatan, buku materi untuk mencatat pembelajaran pada pagi hari ini. Prinsip-prinsip demokrasi. Baik, pada materi prinsip demokrasi pagi hari ini, apa saja sih materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi menurut Al-Amudi atau yang biasa disebut Soko Guru Demokrasi. Yang ketiga, prinsip yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi. Keempat, contoh perilaku yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, mengenai prinsip demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan lepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia, tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana yang dikutip oleh Maryam Budiarjo dalam bukunya yang judul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan bahwa prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo adalah sebagai berikut. Mungkin di buku paket kalian sudah ada, tapi Bapak akan menambahkan untuk penjelasannya. Yang pertama adalah satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara lembaga. Perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Yang kedua yaitu menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu mengendalikannya. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Dalam masyarakat yang demokratis, pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan perebutan kekuasaan dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar. Oleh karena itu, pergantian pemimpin harus dilaksanakan secara teratur dan melalui sistem pemilihan umum. Kalau di Indonesia, pelaksanaan pergantian pemimpin, utamanya presiden, dilaksanakan berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Ya, benar sekali. Baik, lanjut.
ke prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry bin Mayo yang keempat adalah menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan untuk merumuskan kebijakan. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka kesatuan bangsa dan negara. Yang keenam adalah menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat dengan demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Baik, dari prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry bin Mayo ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana? Ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada, Pak. Coba saya mau bertanya. Yang nomor 3 ini. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Kira-kira mengapa sih dalam suatu negara demokrasi itu harus dilaksanakan pergantian kepemimpinan secara teratur agar tidak apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau berpendapat? Gak apa-apa, silakan, dipersilakan. Sebisanya nggak apa-apa. Mengapa dalam suatu negara demokrasi harus menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur? Ada tidak yang mau berpendapat? Jadi kalau belum ada yang berpendapat, mungkin Bapak akan memberikan contoh. Contoh yang terjadi di Indonesia itu mengenai kekuasaan ataupun kepemimpinan yang dilakukan oleh Bupati Banten kalau tidak salah, Ratu Atut itu kan jadi dia terjadi dinasti politik. Jadi dia sebagai bupati mengangkat keluarganya ataupun saudaranya untuk menjadi wakil bupati atau anggota DPR. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari negara demokrasi. Jadi dalam suatu negara demokrasi itu harus dilaksanakan pergantian kepemimpinan secara teratur melalui sistem pemilihan umum. Gitu ya. Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan mengenai prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry bin Mayo, kita lanjut mengenai prinsip-prinsip demokrasi menurut Alamuddin atau yang bisa disebut sebagai sokok guru demokrasi. Ada 9. Yang pertama itu kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat, bukan penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat. Yang kedua yaitu prinsip pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan negara berdasarkan kemauannya sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip pemerintahan mayoritas. 4. Perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataannya, kehendak rakyat bisa berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip majority rule. Maksudnya, keputusan diambil sesuai dengan kehendak rakyat, keputusan diambil sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minoritas. Yang kelima adalah adanya jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar
Hak-hak tersebut meliputi hak mengungkapkan pendapat, berekspresi, dan pers bebas. Hak beragama, hak hidup, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum, hak atas proses peradilan bebas. Namun demikian di sini berlaku prinsip hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan, yaitu diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya. Kemudian yang ke-6 ini apa? Satu tulisannya. Yang ke-6 adalah pemilihan yang bebas dan jujur. Prinsip ini menghendaki pergantian kepemimpinan secara teratur. Hal ini untuk menjaga agar kedaulatan rakyat itu tidak diselewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Lanjut yang ke-7 yaitu mengenai prinsip persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya secara hukum atau di depan hukum, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membeda-bedakan ataupun diskriminasi, entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin. Yang ke-8 yaitu prinsip proses hukum yang wajar. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Misalnya, warga negara tak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas. Warga negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka. Lalu yang ke-9, prinsip demokrasi menurut Alamuddin yaitu mengenai pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya, konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintah demokrasi sering disebut sebagai demokrasi konstitusional. Dengan demikian, pemerintah demokrasi dijalankan sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law. Itu berarti kebijakan negara harus didasarkan pada hukum. Yang ke-10 adalah prinsip pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok sosial budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dalam dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Yang terakhir adalah prinsip nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama, dan mufakat. Prinsip ini menghendaki agar kehidupan negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama, dan konsensus. Toleransi berarti kesediaan untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. Kemanfaatan berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. Kerjasama berarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kompromi berarti ada komitmen untuk mencari titik temu di antara berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaikan bersama. Itu adalah prinsip-prinsip demokrasi menurut Alamuddin yang bisa disebut atau sering disebut sebagai sokok guru demokrasi. Dari ke-11 prinsip ini, adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Silakan yang mau bertanya. Ada belum? Yang nomor 8, Pak.
Oh ya, baik. Proses hukum yang terbuka itu maksudnya apa? Tadi yang tanya siapa namanya? Revan nomor 31. Ya, baik. Jadi Mbak Revan bertanya mengenai proses hukum yang wajar dalam prinsip negara demokrasi. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara. Misalnya, hak negara tak boleh ditangkap tanpa alasan yang hukum yang jelas. Warga negara tak boleh dipenjara tanpa melalui proses hukum yang terbuka. Jadi, dalam suatu negara demokrasi itu, segala tindakan, segala proses hukum itu harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan buktinya. Jadi, negara Indonesia kan disebut sebagai negara hukum. Artinya segala tindakan peraturan itu harus berdasarkan hukum. Di sini Bapak memberikan contoh warga negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan yang jelas. Jadi apabila misalnya oknum polisi tidak boleh menangkap seseorang ataupun orang tanpa memiliki bukti kekuatan hukum yang jelas. Jadi dalam suatu negara demokrasi, proses hukum harus berjalan sesuai dengan hukum. Tidak boleh menyeleweng dari hukum yang sudah ada dalam undang-undang. Begitu Mbak Revan. Apakah sudah jelas? Bagaimana Mbak Revan? Sudah jelas atau belum? Atau ada yang ditanyakan lagi? Pak. Ya, yang lain? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Jadi saya juga belajar, kalian juga belajar. Kita sama-sama belajar. Kita diskusi aja. Saya mau tanya. Ya, siapa namanya? Anora. Ya, Anora. Silakan Mbak Anora. Tadi yang C kan ada pemerintahan mayoritas. Lah itu maksudnya apa? Ya, baik. Di sini saya juga belum memberikan belum memberikan pengertiannya. Jadi kalau oh ya, jadi masuk dari pemerintah mayoritas. Mungkin Bapak belum memberikan penjelasannya di PPT. Jadi pemerintah mayoritas artinya adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan suatu negara itu dalam mengambil keputusan harus disesuaikan, harus mengutamakan hak-hak minoritas. Jadi ada kaitannya dengan tempat perlindungan hak-hak minoritas. Jadi pemerintah dalam mengambil keputusan itu harus mementingkan semua pihak, baik itu minoritas maupun mayoritas harus dipentingkan bersama-sama. Jadi nomor 34 ini saling berkaitan. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara harus dalam membuat keputusan, mengambil kebijakan harus mengutamakan hak-hak minoritas. Begitu Mbak Anora. Apakah sudah jelas atau belum? Gimana SMA-nya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oh, ya, yang lain silakan, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Terus kuliahnya gimana, Mbak? Yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum? Atau kita lanjut dulu? Jadi kalau belum ada yang ingin ditanyakan, Bapak lanjut ya. Saat ini ketutupan. Ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai suatu negara dikatakan sebagai negara demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahi menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi. Tadi di sini Bapak memberikan keterangan prinsip-prinsip demokrasi menurut tokoh. Yang pertama tadi menurut Henry B. Mayo, yang kedua menurut Alauddin, terus ini yang ketiga menurut Robert Dahi. Jadi menurut Robert Dahi, suatu negara itu harus memiliki sistem demokrasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu
adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak untuk memilih dan dipilih. Ketiga, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang terakhir, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Mungkin di sini coba kita cari contohnya bersama-sama. Kalau contoh dari kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia ini, apakah sudah ada? Sudah belum kira-kira kebebasan menyatakan pendapat? Kalau pastinya Indonesia juga sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang kebebasan menyatakan pendapat, memberikan suara, demo, itu sudah ada aturannya sendiri. Tentang Undang-Undang ITE, kebebasan menyatakan pendapat juga sudah diatur. Namun mungkin kalian di sini yang mengikuti berita pasti mengetahui kalau kemarin itu ada berita di salah satu daerah di Jawa Barat itu kan ada pemuda yang menyatakan ataupun menyuarakan pendapatnya melalui gambar grafiti ataupun mural di tembok-tembok. Nah itu kalau menurut kalian ada yang tahu nggak berita itu? Itu terbaru. Jadi ada sekelompok pemuda yang ditangkap karena mereka menganggap mereka menyuarakan pendapatnya melalui seni mural itu. Menurut kalian ada yang tahu nggak berita itu? Enggak. Belum tahu ya. Itu adalah mungkin nanti bisa dicari. Itu adalah berita terbaru sih. Jadi ada sekelompok pemuda yang menyuarakan pendapatnya, terutama mengenai COVID ini, yaitu bunyi tulisan yang mereka buat itu adalah dipaksa sehat di negara yang sakit. Itu kan mungkin ekspresi suara mereka menyatakan pendapat. Namun mungkin pendapat yang mereka utarakan itu tidak benar. Jadi mereka melakukan vandalisme, mencoret-coret tembok. Jadi itu adalah contoh mungkin demokrasi, tapi demokrasi yang salah. Harusnya pendapat disampaikan secara santun melalui proses-proses yang sudah diatur. Sebab nanti dari ini prinsip demokrasi menurut Robert Dahi, ada yang ditanyakan teman-teman 11 MIPA 3. Saya mau tanya, Pak. Ya, namanya siapa? Anora. Oh ya, Mbak Nora lagi. Gimana Mbak Nora? Maksud dari adanya kebebasan berserikat yang terbuka, itu maksudnya apa? Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Jadi kalau sekarang mungkin setelah masa reformasi itu Indonesia lebih mengatur adanya berserikat, berkumpul yang terbuka. Jadi berserikat yang terbuka itu maksudnya kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan untuk berkumpul, untuk berserikat, untuk menyatakan pendapat. Jadi kalau dulu itu kan sebelum masa reformasi, utamanya di tahun 98 pada masa Presiden Soeharto itu kan banyak sekali ataupun masih dilarang adanya berserikat, berkumpul untuk membahas suatu isu itu kan masih dianggap tabu. Jadi kalau sekarang setelah masa reformasi ini Indonesia lebih menjamin adanya kebebasan berserikat, artinya itu kebebasan untuk berkumpul menyatakan suatu pendapat. Begitu. Apakah sudah jelas, Mbak Anora? Kebebasan berserikat, artinya itu kebebasan untuk berkumpul untuk melakukan suatu diskusi. Iya. Baik, yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau belum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Dan ini kok macet. Baik, kemudian Bapak mau bertanya nih kepada teman-teman.
Apakah Indonesia sudah termasuk ke dalam negara demokrasi? Coba Bapak minta pendapatnya dari yang laki-laki nih. Tadi belum suara yang laki-laki. Bagaimana? Coba siapa salah satu yang laki-laki bisa memberikan pendapatnya. Apakah Indonesia termasuk sebagai negara yang demokrasi? Mas Rozak mungkin mau berpendapat? Atau negara liberal atau negara apa? Liberal atau Sudah, ya gimana? sudah. Ya benar sekali. Alasannya kenapa? Karena Waduh, pemerintahannya kan sudah termasuk dari rakyat untuk rakyat. Ya baik-baik. Ya benar sekali, Indonesia termasuk sebagai negara yang berpaham ataupun memiliki ideologi demokrasi. Jadi dari prinsip-prinsip yang sudah kita bahas itu, Indonesia juga sudah termasuk atau sudah menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Namun mungkin masih perlu adanya peningkatan lagi dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Ya baik. Kemudian Bapak akan menjelaskan mengenai kriteria. Ini adalah parameter untuk mengukur pelaksanaan demokrasi. Perlu diperhatikan beberapa parameter demokrasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Pembentukan pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum, dilaksanakan dengan jujur dan teliti. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan dalam periode tertentu. 3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Jadi harus dipisah antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan, eksekutif dan legislatif. Nih, dari parameter suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi adalah ada 4. Dari ini parameter yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Yang nomor 2, pemerintah yang dihasilkan dari pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. Maksudnya kinerja yang secara transparan itu apa, Pak? Ya, baik. Jadi dalam suatu negara demokrasi, pemerintahannya ataupun pemerintah sebagai lembaga yang memikul ataupun menjalankan mandat rakyat yang sudah dipilih melalui pemilu itu harus menjalankan kewajibannya ataupun harus menjalankan kinerjanya secara transparan. Artinya pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka keluarkan untuk rakyat. Jadi dalam suatu negara demokrasi itu kan pada pemerintahannya nanti akan diberikan ataupun transparansi, artinya kan ada lembaga yang mengawasi. Jadi lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden itu diawasi oleh lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang. Jadi dalam membuat kebijakan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Tadi siapa yang tanya? Belum menyebutkan nama. Siapa? Reva, Pak. Oh, Reva. Oh, Reva. Ya, baik Mbak Reva. Baik, gimana Mbak Reva? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Dari teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan nggak?
Baik, kalau belum ada, kita lanjut kepada contoh-contoh perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Kalau kalian pada minggu kemarin sudah diberikan tugas mengenai contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, sekarang kita belajar mengenai contoh-contoh perilaku yang mendukung tegaknya prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu menghindari perbuatan otoriter. Yang kedua, melaksanakan amanat rakyat. Yang ketiga, melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain. 3, mengembangkan toleransi umat beragama. 4, menghormati pendapat orang lain. Serta yang keenam, menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan. Itu mungkin adalah penjabaran dari prinsip-prinsip demokrasi dalam perilaku sehari-hari. Coba Bapak mau bertanya kepada anak-anak di sini. Mungkin menurut kalian contoh perilaku demokrasi di masa pandemi ini. Kalau kemarin kan menyebutkan contoh-contoh dalam lingkungan. Kalau sekarang coba berpendapat contoh perilaku demokrasi di masa pandemi ini bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Contoh demokrasi di masa pandemi COVID-19. Coba Mas Naufal Fazlini, gimana Mas? Contoh demokrasi di masa pandemi, gimana Mas? Mau berpendapat? Apa ya? Gak apa-apa, sebisanya aja nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama kok. Oh iya. Nah, contohnya rakyat mengutarakan pendapatnya tentang pandemi ini. Ya, benar sekali. Jadi sudah banyak dari masyarakat kita yang memberikan masukan, kritikan, terutama kepada pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tentunya dalam memberikan pendapat itu, masyarakat juga harus menyampaikan pendapatnya sesuai dengan alur ataupun prosedur yang benar. Ya, benar sekali. Coba yang lain. Coba aku mau tanya deh sama Mbak Niraya Ayu. Mbak Niraya Siska Ayu. Contohnya gimana, Mbak? Perilaku demokrasi di masa pandemi. Nggak tahu, Pak. Oh ya, baik. Nggak mau berusaha dulu. Baik, itu adalah contoh-contoh perilaku demokrasi yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Bapak akan memutarkan sedikit video. Ini adalah tadi ya contoh perilaku demokrasi di masa pandemi. Perhatikan video berikut. Sorotan pertama pekan ini, Saudara, solidaritas warga untuk saling membantu kepada warga lain selama pandemi COVID-19 semakin tinggi. Seperti yang dilakukan warga Jalan Selorejo, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, yang membantu menyediakan kebutuhan pokok warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, minyak, hingga vitamin terkumpul dari solidaritas warga RW 8, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang. Bantuan ini lalu dikumpulkan dan dikoordinasi oleh pengurus RW setempat. Setelah terkumpul, paket sembako ini lalu dibagikan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Siswanto, Ketua RW setempat menyebut, paket bantuan ini murni berasal dari swadaya masyarakat yang tergerak untuk membantu menyediakan kebutuhan warga. Selain bahan pokok, bantuan juga diwujudkan dalam bentuk makanan siap saji. Total ada 15 warga dari 7 kepala keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Pemenuhan kebutuhan bahan pokok bagi warga ini dilakukan agar warga yang menjalani isolasi mandiri bisa lebih fokus dalam pemulihan kesehatan dan tidak terbebani dengan kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi untuk kebutuhan kita dari RW bersama masyarakat swadaya sendiri, mulai dari obat-obatan dan bahan pokok untuk makanan. Jadi kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari yang isoman. Sementara di kita kurang lebih ada 15 yang terinfeksi COVID-19. Terdiri dari kurang lebih 7 kakak. Gitu, Pak. Siswanto juga menambahkan, untuk sementara akses ke wilayah RW 8 ditutup. Hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi pergerakan warga selama kasus COVID-19 masih tinggi. Selain itu, dari pantauan pengurus RW dan Puskesmas, kesehatan warga juga semakin membaik. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ya, jadi itu adalah contoh dari pelaksanaan demokrasi di masa pandemi. Mungkin seperti yang disebutkan teman-teman semua di sini pada pertemuan minggu lalu, contoh dari pelaksanaan demokrasi di lingkungan keluarga itu kan mengutamakan kepentingan orang lain atau bersama daripada kepentingan sendiri. Jadi gerakan warga bantu warga ini merupakan salah satu bentuk demokrasi di masa pandemi ini, di mana warga membantu warga yang lain yang terkena dampak positif pandemi COVID-19. Jadi harapannya di sini teman-teman semua juga bisa menerapkan perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini di daerah kalian, di tempat tinggal kalian ada nggak yang menerapkan seperti ini? Warga bantu warga. Ada nggak? Ya, itu adalah mungkin contoh dari perilaku demokrasi di masa pandemi. Warga bantu warga. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Mungkin Bapak akan sedikit menyimpulkan dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut sebagian besar negara di dunia, memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo ada 5. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman serta menjamin tegaknya keadilan. Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Baik, itu mungkin sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin sebelum Bapak tutup, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kita diskusi aja. Kalau mungkin dari teman-teman ada suatu isu yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan. Ada nggak yang mau bertanya sebelum Bapak tutup? Nggak ada. Baik, kalau belum ada, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan informasi penting. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Sesuai dengan arahan dari Pak Agung bahwa minggu depan hari Rabu 1 September 2021 akan dilaksanakan ulangan harian. Jadi untuk materi ulangan ini adalah sedikit sih, yaitu bab 2 hanya subbab A. Bab 2 hanya subbab A, yaitu mengenai hakikat demokrasi.
Jadi materi ulangan pada minggu depan hanya bab 2 subbab A mengenai hakikat demokrasi yang terdiri dari makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan ini prinsip demokrasi. Lalu pengerjaan ulangan akan dilaksanakan melalui Google Form yang akan Bapak kirim sebelum ujian. Jadi ujiannya besok sesuai dengan jadwal PKN pada hari ini, yaitu pukul 8 melalui Google Form. Itu sedikit pemberitahuan dari Bapak mengenai ulangan pada minggu depan. Dari ini ada yang kurang jelas dari perintah ini? Sudah jelas, Pak. Ya, baik. Jadi sesuai dengan arahan Pak Agung juga, minggu depan akan dilaksanakan ulangan mengenai subbab A, hakikat demokrasi. Materinya 3, makna demokrasi, klasifikasi, dan prinsip demokrasi. Mungkin teman-teman di sini bisa mempersiapkannya, bisa belajar agar besok bisa mengerjakan ulangan dengan lancar dan dapat nilai yang memuaskan. Begitu pembelajaran pada pagi hari ini dan pemberitahuan mengenai ulangan pada minggu depan. Baik, kalau sudah jelas semuanya, Bapak akan mengakhiri kelas pada pagi hari ini. Ya, kepada Mas Rozak bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman kelas 11 MIPA 3 yang sudah hadir. Kita belajar PKN pada pagi hari ini. Semoga harapannya ilmu yang kita diskusikan, yang kita belajar pada pagi hari ini dapat dicerna, dapat diresapi, dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya tidak hanya sekedar lewat telinga kiri keluar telinga kanan. Jadi harapannya ilmu yang sudah kita diskusikan bersama dapat tertanam di hati kalian dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sudah pukul 9 lebih kurang 2 menit. Mungkin Bapak sedikit memberikan motivasi teman-teman di sini mungkin masih dalam pandemi COVID-19. Jadi teman-teman di sini harus stay safe, jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Yang utama itu saat ini adalah tentang kesehatan. Jadi teman-teman semuanya moga-moga teman-teman di sini dan semua keluarga teman-teman dapat diberikan kesehatan, dapat diberikan keselamatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin. Jangan lupa tetap semangat belajar. Semoga cita-cita teman-teman di sini dapat tercapai semuanya. Mungkin kalau Mas Rozak bercita-cita sebagai pemain sepak bola, mungkin dapat tercapai. Atau mungkin Pak Purinta nih bercita-cita menjadi dokter atau perawat, semoga tercapai. Amin. Atau yang teman-teman yang lain mungkin bisa, atau mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin melanjutkan kuliah seperti Bapak di universitas. Ya, semoga dapat dilancarkan, dapat tercapai. Itu mungkin gapailah cita-cita kalian dengan ilmu yang kalian miliki. Semoga sedikit materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Monggo kalau mau live dari Zoom dipersilakan.